Bobotoh dan head-to-head yang buat mental Bayangkara FC runtuh. PSM Makassar dan Persebaya bantu Persib ke puncak klasemen. Persib Bandung berpeluang kudeta posisi Persija di papan klasemen. Dua pemain kunci optimis, Persib fokus 16 besar ACL tuh. Bobotoh dan head-to-head yang buat mental Bayangkara FC runtuh. Stadion GBLA bersiap menjadi panggung penghakiman di mana teror Bobotoh dan rekor pertemuan akan bersatu padu meruntuhkan tembok pertahanan The Guardians sebelum laga dimulai. Apasnya, Bayangkara FC harus menghadapi Persib Bandung yang sedang membangun hegemoni mewahnya di persepak bolaan Indonesia. Jelang laga krusial pekan ke-15 BRI Super League, Bojan Hodak melemparkan seruan perang yang sangat bisa membuat telinga Paul Munster kepanasan. Bukan kesombongan, pelatih asal Kroasia ini menyadari bahwa melawan Bayangkara FC bukanlah perkara mudah. Tim berjuluk The Guardians ini dikenal memiliki pertahanan bak rantis berlapis yang disiplin dan fisik pemain yang prima. Namun, Bojan punya senjata rahasia yang tidak dimiliki tim lain, magis Bobotoh. Dalam konferensi persnya, Bojan secara terbuka menyatakan bahwa dia butuh Bobotoh untuk menjatuhkan mental lawan. Bojan ingin GBLA penuh sesak. Dia ingin suara gemuruh dari tribun merusak komunikasi bek-bek Bayangkara FC. Strategi ini bukan sekedar saywar, tapi kebutuhan taktis. Ketika mental lawan runtuh karena tekanan supporter, celah di pertahanan mereka akan terbuka lebar. Head-to-head kedua tim juga menunjukkan Maung Bandung lebih unggul. Persib juga memiliki tren positif saat bermain di kandang. Bojan sedang mencari celah kecil di pertahanan Bayangkara yang terkenal alot. Analisis taktik menunjukkan bahwa Bayangkara sering kesulitan menghadapi tim yang bermain dengan tempo tinggi dan didukung atmosfer stadion yang intimidatif. Bojan ingin mengeksploitasi kelemahan psikologis ini. Dia menginstruksikan Ramon Tanke dan Uliam Baros untuk terus menekan garis pertahanan lawan sejak menit awal, didukung oleh teriakan puluhan ribu bobotoh. Kemenangan mental sebelum peluit kick-off berbunyi ini wajib diamankan oleh Bobotoh agar para pemain bisa lebih leluasa mengobrak-abrik pertahanan Bayangkara FC di lapangan. Dan untuk Bayangkara FC, nampaknya mereka boleh merasa ketar-ketir. Persib Bandung berpeluang kudeta posisi Persija di papan klasemen. Jadwal pekan ini menyajikan skenario dan drama idaman bagi para pecinta sepak bola tanah air, terutama Bobotoh, di mana kemenangan Persib bisa menjadi tiket instan untuk menggusur sang rival abadi dari posisi runner-up. Persaingan di papan atas klasemen semakin memanas. Persib Bandung kini mengintip peluang emas untuk melakukan kudeta terhadap Persija Jakarta. Selisih poin yang sangat tipis membuat setiap hasil pertandingan pekan ini menjadi sangat vital. Skenarionya sangat mendukung Persib bermain di kandang melawan Bayangkara FC, sementara Persija harus melakoni laga tandang yang berat dan emosional ke markas Semen Padang. Pelatih Persija Maurizio Souza mengakui bahwa laga tandang ke Padang membawa suasana kesedihan mengingat bencana alam yang baru saja melanda wilayah tersebut. Faktor psikologis dan non-teknis ini bisa menjadi beban tersendiri bagi Macan Kemayoran. Konsentrasi mereka mungkin terpecah. Disinilah Persib harus kejam memanfaatkan situasi. Jika Persija terpeleset di Padang entah itu imbang atau kalah, dan Persib sukses mengamankan 3 poin di GBLA, maka posisi kedua otomatis menjadi milik Pangeran Biru. Kudeta ini bukan sekedar soal naik peringkat, tapi soal gengsi dan shock terapi bagi rival. Menutup pekan dengan posisi di atas, Persija akan memberikan suntikan moral yang luar biasa bagi skuad Bojan Hodak untuk menatap paruh musim. Para pemain harus menyadari bahwa nasib kudeta ini ada di tangan mereka sendiri. Jangan memikirkan hasil di Padang jika tugas di Bandung belum selesai. Fokus utama adalah menang, baru kemudian kita melihat table klasemen sambil tersenyum lebar. Momentum untuk menyalip Persija ini harus dimanfaatkan dengan performa tanpa celah di GBLA agar dominasi Persib di papan atas kembali tak terbantahkan. PSM Makassar dan Persebaya bantu Persib ke puncak klasemen. Di luar dugaan, jalan Persib menuju puncak klasemen kini dibantu oleh dua raksasa perserikatan lainnya yang siap menjaga langkah para pesaing utama kita. Konstelasi papan atas BRI Super League ternyata melibatkan banyak variabel menarik. Persib Bandung tidak berjuang sendirian dalam meruntuhkan dominasi Borneo FC di puncak.
PSM Makassar dan Persebaya Surabaya memegang peran kunci sebagai pembantu yang tak terduga. Jadwal Liga mempertemukan tim-tim pesaing Persib dengan dua tim legendaris ini. PSM dan Persebaya yang juga sedang dalam tren ingin bangkit, diprediksi akan menjadi batu sandungan besar bagi Borneo FC maupun Persija Jakarta. Jika PSM dan Persebaya mampu menahan imbang atau bahkan mengalahkan rival-rival Persib tersebut, maka jalan Maung Bandung menuju puncak akan semakin mulus. PSM sendiri sangat berambisi mengalahkan Borneo FC yang kini sedang nyaman di puncak klasemen. Media menyebut ini sebagai aliansi tak tertulis tim-tim klasik. Tentu, mereka bermain untuk kepentingan mereka sendiri, tapi efek dominonya sangat menguntungkan kita. Persaingan papan atas ditentukan oleh siapa yang paling konsisten dan siapa yang paling sedikit terpeleset saat melawan tim-tim besar lainnya. Bagi Bobotoh, melihat rival-rival saling bunuh adalah hiburan tersendiri. Namun, kita tidak boleh terlena. Bantuan dari PSM dan Persebaya akan sia-sia jika Persib sendiri gagal menyapu bersih laga kandangnya. Bojan Hodak harus memastikan bahwa hadiah yang mungkin diberikan oleh tim lain bisa dikonversi menjadi posisi puncak oleh pasukannya sendiri. Ini adalah momen krusial di mana setiap pekan bisa mengubah peta kekuatan secara drastis. Kemenangan Persib atas Bayangkara FC akan menjadi penyempurna skenario manis jika PSM dan Persebaya sukses menjalankan tugasnya menjaga langkah para pesaing. Dua pemain kunci optimis, Persib fokus 16 besar ACL II. Robby Darwish dan Adam Alizé menyuarakan keyakinan tinggi bahwa Persib bukan hanya sekedar lewat, melainkan siap menjadi kuda hitam menakutkan di fase gugur Asia. Di tengah fokus mengejar juara Liga, konsentrasi Persib Bandung juga terbagi ke panggung Asia. Lolos ke babak 16 besar AFC Champions League II adalah prestasi, namun Robby Darwish dan Adam Alizé menegaskan bahwa mereka belum puas. Dua pemain kunci ini menyuarakan optimisme tinggi bahwa Persib bisa melangkah lebih jauh. Robby Darwish yang baru kembali dari tugas negara merasa pengalaman internasionalnya semakin matang dan siap diaplikasikan untuk menahan gempuran tim-tim Asia. Sementara itu, Adam Alizé yang sudah pulih dari cedera melihat kedalaman skuad Persib saat ini sangat mumpuni untuk bersaing di dua kompetisi sekaligus. Kepercayaan diri ini sangat penting. Adam menyebut bahwa Persib fokus 16 besar bukan berarti melepas liga, tapi menunjukkan bahwa mentalitas pemain sudah siap untuk level yang lebih tinggi. Mereka tidak gentar meski calon lawan di 16 besar nanti mungkin berasal dari Korea Selatan, Jepang, atau Vietnam. Optimisme dua pemain ini mewakili semangat seluruh tim. Bojan Hodak berhasil menanamkan mindset bahwa Persib adalah tim besar yang layak berada di panggung Asia. Persiapan menuju babak 16 besar sudah mulai dicicil, baik dari segi fisik maupun analisis taktik. Robby dan Adam siap menjadi motor penggerak yang memastikan bahwa perjalanan Persib di Asia tidak akan berhenti di babak pertama fase gugur. Keyakinan tinggi dari para pemain ini wajib didukung dengan persiapan matang agar nama Persib dan Indonesia semakin harum di kancah sepak bola Asia.